Kalau kalian parkir di Indomart sama Alfamart tuh gratis bro, karena mereka bayar setiap tahunnya ke negara buat slot parkir tersebut. Namanya tuh retribusi parkir ke Pemkot atau Pemkab setempat. Yang tukang parkir Indomart sama Alfamart ini tuh sebenarnya tuh ngelanggar hukum tindak pemerasan dan pengancaman. Ada kok pasalnya di KUHP pasal 368 sampai 371. Saran gua ke kalian, bayar kalau kalian merasa terbantu. Tapi itu tuh nggak wajib. Apalagi kalau di tahap mereka tuh memaksa. Karena pihak Indomaret tuh bilang gini, itu tuh sebagian dari layanan mereka. Mereka bikin parkir gratis tuh ya sebagian dari layanan mereka ke customer. Nah tapi kenapa tukang parkir liar ini tuh malahan banyak banget di Indonesia? Kalau kita lihat nih di berbagai toko atau tempat jualan makanan gitu, hampir semuanya tuh ada tukang parkir liar ini. So mari kita bahas fenomena parkir liar ini dan apa sih dampaknya terhadap ekonomi dan sosial. Negara yang hampir tidak ada parkir liarnya tuh adalah negara Jepang bro. Di beberapa kota besar Jepang seperti Tokyo, parkir liar ini tuh hampir nggak ada sama sekali karena ada sistem parkir otomatis yang efisien dan area parkir yang terbatas namun terorganisir. Selain itu masyarakat Jepang umumnya tuh mematuhi peraturan. Sebaliknya di Indonesia tuh di toko seperti Indomart dan Alfamart tuh yang udah jelas-jelas gitu tertera ada tulisan parkir gratisnya, masih aja tuh dijadikan lahan cari cuan mereka. Yang padahal nih tujuan mereka aja tuh nggak jelas. Jadi kan tukang parkir ini tuh hanya ada dua kemungkinan ya. Nah kemungkinan yang pertama tuh adalah jasa penitipan barang. Jadi keberadaan mereka tuh adalah penitipan barang. Jadi jika barang kita seperti helm atau enggak motor hilang gitu, mereka tuh harus tanggung jawab. Nah tapi mereka tuh nggak mau gitu tanggung jawab, malahan ada tuh tulisannya jika ada barang hilang maka itu bukan tanggung jawab mereka. Kan berarti bukan ya kemungkinan yang pertama ini. Lalu kita lanjut ke kemungkinan yang kedua, yaitu adalah sewa lahan. Tapi lahan tersebut tuh udah Indomaret bayar retribusi parkirnya tuh ke Pemkot dan sengaja digratisin sama mereka sebagai layanan Indomaret dan Alfamart. Nah jadi keberadaan mereka tuh sama sekali bisa dibilang merugikan bagi si pemilik toko dan juga customer. Ya kalian bayangin aja nih jika kalian buka sebuah bisnis baru dan di saat bisnis kalian tuh udah mulai ada pelanggan nih, gak lama tiba-tiba ada manusia yang dengan seenaknya ngambil lahan kalian. Lalu para customer yang gak nyaman ada tukang parkir ini tuh malahan lebih memilih ke toko lain dibanding toko kalian yang ada tukang parkirnya. Karena di dalam ilmu psikologi manusia tuh gak mau tuh memberi sesuatu tanpa memberi benefit apapun ke diri dia. Dalam dunia psikologi itu ada namanya social exchange theory, di mana dalam hubungan sosial orang-orang tuh selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari interaksi mereka dengan orang lain. Nah bahkan ada satu penelitian yang ngebahas tukang parkir liar ini dan dampaknya ngebuat usaha yang ada parkir liar ini tuh turun drastis banget. Ada beberapa orang yang bilang 2000 tuh nggak bikin lu miskin. Tapi kalau dipikir-pikir nih, 2000 tuh kalau dikali 50 motor udah bisa ngalahin gaji para pekerja yang aktif. Nah bahkan ada beberapa kasus nih yang tarif uang parkir liarnya tuh sampai 10.000. Bayangin tarif parkir 10.000 itu kalau dikali 10 motor udah kelihatan untungnya tuh gede banget. Nah hanya dengan modal peluit doang ya kan. Bahkan ada yang enggak ngotak lagi nih. Ada juru parkir liar di Solo yang matok harga parkirnya tuh sampai 100.000. Tapi ya gimana lagi ya, Indonesia tuh orangnya tuh pada nggak enakan. Jadinya walaupun udah ada tulisan parkir gratis di Indomart sama Alfamart, tetap aja gitu orang-orang tuh pada ngasih ke parkir liar ini. Dan dampaknya ya kalian semua juga tahu gitu, yang ngebuat tukang parkir liar ini tuh semakin marak dan tambah banyak. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba buat ngambil lahan Indomart sama Alfamart ini. Ada juga orang yang bilang lebih baik gua parkir daripada jadi kriminal kayak mencuri, begal, dan lain-lain.
Sebenarnya ini tuh cacat logika yang bernama the binary fallacy, yaitu ketika seseorang hanya berpikir hitam dan putih doang, yang dimana mereka tuh hanya berpikir pekerjaan tuh cuma jadi tukang parkir liar atau enggak ya kriminal. Padahal kalau dibandingin sama kriminal ya tetap aja gitu. Pekerjaan apapun tuh lebih baik dibandingkan kriminal. Lagian kenapa gitu nggak dibandingin sama yang masuk akal kayak jualan, kerja serabutan, dan lain-lain. Jangan dibandinginnya tuh sama hal yang emang bener-bener salah semuanya. Nah, tapi maraknya tukang parkir liar ini tuh ada kaitannya sama nyari pekerjaan yang susah di zaman sekarang. Apalagi orang tersebut tuh nggak dapat akses ke pendidikan dan tidak punya skill apapun. Bahkan banyak pekerjaan yang upahnya tuh nggak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang barang-barang pada naik ya kan. Jadi ini tuh harus ada peran penting dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Jadi ya menurut gua parkir liar ini tuh mau gak mau harus diberesin gitu. Berikan mereka pekerjaan dan atasi masalah susahnya dapat pekerjaan yang layak dan upah yang cukup. Jadi ya inti masalahnya ini tuh ya tentang perut doang ya kan, tentang cari makan. Ya tetap aja uang dan uang lagi. Lalu bagaimana menghasilkan uang yang gak merugikan siapapun? Itu dia masalahnya. Gua Rehan, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.